Ahmadiyah RM Banusel setiap bulan sekali hari Senin datang juga berkali-kali sesuai dengan keadaan. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali silaturahmi bersama di Masjid Al-Ma'mun. Sama-sama kita bersilaturahmi yang kedua untuk merapatkan barisan untuk kita berkonsolidasi terkait dengan dakwah kita bersama. Sekali lagi berbahagia atau tempat kita beraktivitas ini mari kita niati sebagai langkah kita untuk beramal jariah, karena memang yang boleh menikmati ini orang mungkin garing. Kalau kita tidak meniatnya untuk lillah, tapi ini memang tidak mudah. Tapi agar kita tidak sia-sia dalam beraktivitas, maka mari kita selalu niatkan diri dalam hati kita masing-masing bahwa ketika kita beraktivitas di pimpinan ranting Muhammadiyah Bali Catur Selatan ini, kita berniat untuk beramal jariah. InsyaAllah akan menjadi wasilah kebaikan buat kita pribadi, keluarga, dan yang pasti akan menambah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam mari kita selalu doakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada Allah semoga diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini sedikit berubah. Ketok doa pengajian ini. Dan yang paling alhamdulillah niku saya sangat bersyukur jika tembok. Aduh, tapi nanti kalau kira tembok ini jamaah salat di atas. Alhamdulillah, semoga ini istiqomah begini terus, tidak berubah lagi. Karena saya mesti boleh tembok ini, karena ada selingkuh. Saya sadar diri, saya termasuk tidak rajin puasa, walaupun sudah berusaha untuk mengecilkan perut. Saya umur petang dulu gitu, ampun mengecilkan perut. Jadi memang sudah bawaan sejak dulu udah kurus itu, insya Allah akan tetap kurus. Kemarin Pak Zen menyampaikan ke saya bahwa malam hari ini bukan kajian HPT, tapi beliau menyampaikan kajian sosok Ramadan. Video Pak bisa ya? Pak Zen, video nih, rekaman atau video? Bisa pakai tripod atau Ya di rumah ketok saya aja. Di Zoom lagi nanti. Bapak sekalian, malam hari kita akan sama-sama merefresh. Saya tidak ingin mengajari karena aku yakin kita semua sudah berpuasa Ramadan yang kesekian kali. Kalau saya mulai puasa Ramadan, saya ingat saya itu mulai umur 7 tahun. Itu saya puasa beduk, puasa manuk kan dulu latihannya begitu. Dan mulai wajib kan ketika sudah SD sekitar umur 10 tahun. Nah, ketika 10 tahun sampai sekarang berarti saya sudah berpuasa kurang lebih. Umur saya sekarang 48. Berarti sudah 38 kali berpuasa Ramadan. Pak Harun paling mau tadi. Itu apa? Mobilnya SD jadi umurnya minta bolong-bolong. Nah, dia niku pokoknya ora konangan, betul-betul ya, sebentar konangannya dia. Tapi kan kita selalu berusaha untuk berpuasa. Sehingga ketika melu takjilan itu pede, kita puasa walaupun kancane mau itu masing-masing, tapi itu tidak. Insyaallah Allah tahu niat kita masing-masing untuk berusaha menjadi yang terbaik, dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai tahun kemarin
bulan yang oleh orang Arab sering diistilahkan dengan ad-dhaiful karim alladzi qadimun yahmilu khabaran muntazam, tamu yang mulia yang datang membawa kemuliaan dan keberkahan dunia dan akhirat. Dan ini terbukti ketika Ramadan datang. Ketika saya di Mesir itu luar biasa penyambutan mau datang Ramadan. Nek teng Mesir itu paling tondo paling itu orang akan banyak dodolan lampion jenenge apa di Mesir Selar ya. Dan itu khas dan itu menjadi tanda kehadiran atau datangnya bulan suci Ramadan. Kalau di kita itu marjan iklan marjan itu bentuk iklan itu berarti cerah iklan kan iklan itu macam tidak kita. Tapi nanti seminggu sebelum itu biasanya sudah pada nyadran lah, cempatusan dan sebagainya. Itu jadi tanda kekhasan masing-masing setiap negara untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufilatis syayatin. Hadis masyhur dan mesti disampaikan ketika menjelang bulan Ramadan atau ketika sudah masuk di bulan suci Ramadan. Nabi mengatakan idza jaa Ramadan, ketika telah datang Ramadan, futihat abwabul jannah. Nabi mengawalinya langsung dengan futihat abwabul jannah, jadi kabar gembira. Langsung dengan kalimat futihat, langsung dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga. Ini juga menjadi penjelas bahwa pintu surga itu tidak salah. Sehingga kemudian nanti ada pintu untuk penghuni, pintu khusus orang yang berpuasa, kan pintu namanya pintu Royan. Itu masyhur dan kita sudah meyakini sebagai salah satu akidah bahwa ada satu pintu bagi penghuni orang yang rajin berpuasa, itu dinamakan pintunya pintu Royan. Rasulullah SAW langsung mengatakan futihat abwabul jannah. Berarti ini menjadi kabar gembira ketika nanti Ramadan datang, futihat abwabul jannah, surga dibuka. Dalam beberapa penjelasan dikatakan futihat abwabul jannah itu bahwa saat itu telah dibuka segala pintu kebaikan. Maka nanti Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga mengatakan bentuk kebaikan itu menjadi berlimpah dan bahkan pahalanya itu dilipat gandakan. Hanya kadang karena seringnya hadis ini kita dengar, ya kita seolah itu menjadi sesuatu yang biasa. Dilipat gandakan 700 sampai enggak, itu sudah sampai kita bosan kayaknya dengar. Cuman kadang itu malah tidak membuat kita semakin termotivasi, hanya sebagai sebuah pengetahuan yang kadang kita itu melupakan hal itu untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kenapa kita sering ada song-song Ramadan? Nek rawong lim, kalau untuk beberapa saudara kita itu setiap bid'ah. Kanjeng Nabi atau anak song-song Ramadan. Gitu. Rahana song-song Ramadan. Ya ora ono song-song Ramadan, nuzul Quran ya ora. Enggak ada. Tapi kalau itu tidak kita hidupkan sebagai syiar bahwa kita akan menyambut sebuah bulan suci, itu nanti menjadi sesuatu yang padha wae dengan bulan-bulan biasa. Maka hal seperti ini baik dan itu mari kita terjaga. Dan juga bagusnya dengan adanya song-song Ramadan itu akan merefresh kita, itu memberi semangat kepada kita bersama-sama bahwa kita akan sama-sama menyambut bulan itu untuk semangat menjalani puasa tahun depan ini, tahun besok ini atau bulan depan ini menjadi puasa yang ahsan, afdal dari bulan puasa sebelumnya. Dan itu sejatinya setiap kita bisa mengoreksi secara pribadi. Piye tau poso tahun ini, sholat tarawih saya atau sholat subuh saya atau masjid saya, baca Al-Quran saya, itu kan bisa kita sendiri yang mengoreksi. Orang lain nggak bisa mengoreksi.
masing-masing yang akan mengoreksi. Dan itu kalau kita tidak pernah mau untuk mengoreksi bagaimana puasa kita, ya kita akan gitu-gitu saja. Karena puasa ya gitu aja, ramangan suka esok kan sore wis nggak akan berubah sampai kiamat. Jadi puasa itu ramangan suka esok kan sore. Walaupun dunia berkembang, teknologi berkembang, AI sudah seperti itu, puasa ya tetap itu saja. Dan kalau itu tidak menjadi sebuah kesadaran pribadi untuk selalu berusaha memperbaiki diri, ya puasa hanya begitu saja. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu surga, dan langsung wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka akan ditutup. Bisa secara dohiriyah tadi pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Bisa secara arti dohiriyah itu pintu surga yang pintu neraka ditutup. Dan kita tidak pernah tahu bentuk pintunya seperti apa, dan itu tidak perlu kita bahas. Lawang surga kaya apa, malaikat sing jaga lingkuhe kaya piye, tidak usah kita kok delok dhewe-dhewe wae. Yang jelas pasti kita akan ketemu salah satu malaikat itu. Dan makna juga dalam beberapa penjelasan bahwa ketika pintu neraka itu ditutup, itu mengisyaratkan bahwa sudah saatnya ketika Ramadan datang, segala bentuk ketidakbaikan, segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk kemungkaran itu boleh ditutup dari diri kita masing-masing. Karena ini kembali kita, kebaikan dan kemungkaran itu kita yang malah melakukan. Kita nggak bisa melarang wong dodolan, itu nggak ada hubungannya. Nah kita suara buka dodolan, itu malah kita harus mengoreksi diri kita. Puasa kita itu ya malah suara. Kenapa kita minta dihormati? Kalau kita sudah terhormat dengan berpuasa, kadang kurang hormat wong poso malah buka dodolan ngomong. Lah ya wong dia memang pegawainya kuwi ya daerah buka aja sih ganti sapa coba. Nah, kita larang dia buka warung saat itu. Karena kan enggak semua berpuasa. Terus siapa yang mengganti pemasukan dia hari itu dengan dia tidak berjualan? Nah, kalau kita mengkafir ya monggo, masjid siap wis kowe selama puasa ben sasi. Bendina pemasukan biar 200 sampai 500 kafir masjid. Itu mungkin dia bisa enggak buka. Ini orang ya ampun melarang. Wong kita enggak bisa membantu dan tidak bisa memberikan solusi. Kenapa maka puasa ya udah puasa aja, karena kita diperintahkan untuk puasa, bukan untuk memarahi orang yang berjualan. Karena itu tidak ada hubungannya dengan puasa yang kita lakukan. Wa sufidati syayatin, dan setan pun dibelenggu. Maknanya juga bisa diartikan secara harfiah, memang dikerangkeng orang sing metu. Tapi juga bisa diartikan beberapa penjelasan bahwa saat itu segala bentuk gangguan, bisikan, godaan yang ada, yang biasanya terjadi di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu sudah tidak ada hakikatnya. Itu ono sing utek keset sholat, keset ngaji, berarti bekas turahane sadurunge poso. Gitu, setannya 11 bulan bisi kita rasa ngaji, rasa masjid, rasa macam-macam. Dan itu kan kita perang. Siapa yang menang saat itu akan terbukti di bulan Ramadan. Wis saya setan tak cekeli, ndi buktine? Kalau Gusti Allah kan dicekeli, wis lama sing ganggu lho. Nek kowe keset berarti selama 11 bulan kemarin kamu kalah dengan godaan setan. Kan gitu. Selama sing ganggu wis keset berarti keset. Terus ana sing bodho, ana sing bisiki, waswasis syaitan minal jinnati wan nas sudah ditutup oleh Allah. Berarti menandakan bahwa di bulan Ramadan benar-benar dikembalikan ke perkataan Nabi yang pertama, futihat abwabul jannah, kebaikan yang dibuka, kebaikan yang harus menjadi prioritas kita dalam menjalani hari demi hari di bulan Ramadan. Karena itu
itulah Rasulullah SAW karena begitu luar biasanya, Nabi sampai mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, "Qul amali ibni Adam lahu illa siyam." Hadis ini juga masyhur, pasti kita dengar di bulan Ramadan. Setiap amal anak Adam, manusia maksudnya, lahu akan kembali untungnya. Sholat kebaikannya kembali ke kita. Paling murah didelok uang ki sregep di masjid, kan kembali kebaikan ke kita. Oh itu sregep, Pak Zain sregep, pengajian yang di sregep, Pak Zain ahli pengajian, oh sini upload pengajian, pengajian. Pak Zain kata Pak Oto kan, orang ini Pak Oto ini terlalu saja. Alhamdulillah, zakat itu kembali ke kita, keberkahan harta. Haji mana juga kembali ke kita. Mulai undangannya bukan Pak Zain lagi, Pak Haji Zain gitu. Itu illa siyam kata Allah, illa siyam kecuali puasa, karena puasa memang ibadah yang tidak bisa dipamerkan pun. Makanya kata Allah, illa siyam kecuali ya puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi, dia untukku dan aku yang akan membalas. Tidak bisa kita pamer dan tidak bisa kita dianggap soleh dengan kita berpuasa. Boten ketok gitu. Sepakat, saya yakin sepakat. Kita nggak bisa menampakkan puasa kita. Tidak bisa. Makanya Allah sudah langsung katakan asyamu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan saya akan membalas. Bukan untuk manusia. Dan tidak ada hubungannya dengan manusia. Karena tidak bisa ditampakkan dan tidak bisa dipamerkan. Maka beribadahlah kepada untukku dan aku yang akan membalasnya. Wa ana ajzibi, dan saya sendiri yang akan membalas. Sebenarnya yang langsung akan memantau dan menilai kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menilai puasa kita sejauh mana. Sudah tak buka pintu surga, neraka wis tak tutup, setan wis tak lopok ke kerangkeng kabeh, wis sing ketok ning kono surga. Kan gitu kalau kita mau bayar. Perang neraka wis tak ketok, setan wis ora sing ketok cuma keindahan dan kebaikan. Nah, kemudian bagaimana kita? Kan kalau asyamu di puasa untukku, kalau wa ana ajzi, dan saya akan langsung membalasnya untuk kamu bisa masuk ke sana. Maka Nabi katakan fa idza kana yaumu sawihatikum fala yarfus wala yaskhab. Jika kamu pada hari itu berpuasa, maka fala yarfus wala yaskhab. Jangan ngomong kotor dan jangan mencaci maki dan jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang itu malah akan merugikan diri kita dan membuat sakit hati orang lain. Semua sepakat nek ngelih gampang emosi. Wong marah kita mungkin demo, sing demo ngelih baru demo kayak sego meneng. Gitu. Itu rahasia umum bahwa orang lapar itu pasti mudah emosi. Maka sebulan kita dilatih untuk itu, dan itu saya yakin, saya juga sadar tidak mudah. Tapi kita sudah berpuluh-puluh kali kita mau melakukan puasa Ramadan. Semoga itu bisa merubah diri kita untuk bisa menata hati dan menata lisan. Karena hati dan lisan inilah yang nanti akan paling banyak menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai mengatakan hati-hati dengan lisan. Banyak orang dilemparkan ke dalam neraka karena tidak bisa menjaga lisan. Lisan sekarang itu bisa dalam bentuk lisan secara fisik atau lisan dengan HP, tulis di Facebook atau banyak. Itu bisa termasuk salah satu bentuk dari menjaga lisan.
Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi Muhammad, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, la khalufu fami su'imah yabu indallahi min ruhil misk, bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di mata Allah dari minyak wangi yang terwangi di dunia. Ini penghargaan Allah kepada kita. Ngapusi nek ana wong ababe wong poso kok wangi. Ngapusi mesti mampu. Dan mulai jam 9 itu sudah mulai bau. Kalau pagi itu masih bekas gosokan itu sikat gigi kita masih ngefek. Ya sudah, mulai jam 9 sampai siang sampai sore. Tapi alhamdulillah para ulama sepakat bahwa sikat gigi itu tidak dilarang, hanya makruh. Nek kekerepen, nanti kekerepen kan turane modal kan sik krasa. Ora pedes nang rodo legi. Itu kan mengganggu mengganggu hati. Walaupun itu enggak masalah, karena walaupun kita kumur-kumur itu kan juga ada air yang tertinggal. Itu diibaratkan orang sikat gigi itu juga sama, ketika dia kumur-kumur dari sikat giginya itu seperti orang yang kumur-kumur ketika itu pasti akan tertinggal. Sebisa mungkin kita keluarkan, dan kalau itu masih terasa dan tertelan, itu bukan lagi niat kita untuk meminum air yang ada bekas dari wudu atau sikat gigi. Lis-shaimi farhatan, dan bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang mereka nanti akan bahagia. Kebahagiaan pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, yaitu ketika dia berbuka puasa dia akan berbahagia dengan buka puasanya. Disepakati tidak ada orang yang berbuka puasa kok sedih. Ngapusi sedih pun buka gitu. Ngapusi tenang. Siapapun random ratuwa nek jenenge datang azan ora ono sing rasane. Semua bahagia dan semua kita sepakat. Makanan ternikmat ketika kita makan adalah ketika lapar. Terus niku sak ono di panganan nek ngelih pasti enak. Dan ternyata betul. Itu farihah bi fitri. Dia gembira, bahagia, puas, senang dengan berbuka puasa. Dan kebahagiaan kedua yang akan didapat bagi orang yang berpuasa adalah wa idza laqiya rabbahu fa farihah bi shaumi. Dan ketika dia bisa latihan itu berjumpa Rabbahu dengan Tuhan, makanya juga menjadi penjelas bahwa ketika kita rajin berpuasa itu akan menjadi wasilah kita untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, Ramadan yang akan kita temui 25 hari lagi itu ada sebuah kotak gaduk matuk. Kotak gaduk matuk. Jadi ada yang membuat kata Ramadan itu yang terdiri dari kata huruf Ra, Mim, Dod, Alif dan Ramadan. Ya. Ternyata mereka mau menafsirkan atau memberi penjelasan. Ra itu artinya apa? Dalalatun ala ridallah. Bahwa ketika kita berpuasa itu dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, menjadi hamba yang diridhoi Allah dengan kita berpuasa. Maka otomatis ketika kita berpuasa kita akan berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ra, Mim, maghfiratullah. Bahwa ketika kita berpuasa Ramadan itu kita semua berusaha untuk menjadi hamba yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Hadisnya masyhur. Barang siapa puasa Ramadan dengan iman dan wa ihtisaban dan sungguh-sungguh ghufira lahu ma taqaddama min. Mim
maghfirah. Dhad dhimanullah, jaminan Allah. Bahwa orang yang berpuasa itu akan dijamin Allah masuk surga, jaminan Allah. Maka tapi itu hanya bagi orang yang memang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa. Dan puasa itu juga akan menjadi wasilah kita mendapat syafaat. Hadisnya masyhur. Asyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan menjadi apa? Syafi'at, beri syafaat kita yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ini hadis yang juga sering disampaikan di bulan Ramadan, ketika khutbah ataupun ketika mengajar di bulan Ramadan. Puasa itu akan menjadi penolong. Dan puasa di sini itu puasa secara umum sebenarnya. Tapi karena dekat dengan Ramadan, maka puasa Ramadan juga menjadi salah satu puasa yang akan memberikan tolongan pada kita pada hari kiamat. Syafi'an li ashabihi, akan menjadi penolong li ashabihi bagi orang-orang yang biasa menjalankan puasa selama hidup di dunia. Karena ashab itu artinya sahib. Sahib itu berarti orang yang memiliki. Berarti orang yang memiliki itu orang yang memang gemati. Gemati berarti dia rajin ngopi. Berarti ashabus yang pemilik puasa, berarti orang yang gemati, rajin menjaga puasa. Maka orang-orang seperti itu akan mendapat syafi'an, akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Ramadan alif itu dari kata ulfatun, alifun yaitu lembut. Semua kita sepakat Ramadan akan melembutkan hati kita secara teori. Karena kita menjadi orang yang empati, ngerti wong rasane milih kaya apa, sehingga kita akan peduli dengan orang lain. Puasa yang bisa membuat kita itu menjadi empati. Kenapa? Karena ketika kita kenyang, apalagi kita tidak pernah merasakan lapar, itu kita tidak mudah akan tersentuh dengan orang yang kesusahan. Tapi kita pernah susah, pernah tahu rasa lapar dan sering merasa lapar, itu akan membuat hati kita menjadi lembut dan mudah berempati, peduli kepada orang lain. Salat belum tentu, haji belum tentu, zakat belum tentu. Karena zakat bisa dikana urusan suki, salat karena kita merasa bisa. Haji apalagi, poso itu kan semua orang kaya ataupun miskin akan merasakan itu. Dan ketika kita yang terbiasa kenyang kemudian merasakan lapar hanya dalam waktu dari jam subuh sampai maghrib, itu akan memunculkan dalam hati kita dan pikiran kita pemahaman bagaimana dengan orang-orang yang sampai malam belum makan. Jadi ketika kita berpuasa Ramadan itu akan ulfah alifun qulubuna minal mu'allifin. Hati kita menjadi orang-orang yang lembut dan mudah empati, tersentuh dan peduli dengan orang-orang yang kesusahan. Nun Ramadan, nun nailu karamatillah, meraih mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berpuasa kita akan mendapat kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak sekalian rahimahullah, Ramadan syahrun muzayyanun bihubbillah. Maka Ramadan adalah bulan di mana bulan itu dihiasi dengan bihubbillah. Kita berusaha untuk menjadi hamba yang paling mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahrun wa ta'allaqu bihi, bulan di mana kita ta'alluq, hati kita selalu terpaut, tergantung dan terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahrun nahnu ibti'adu 'anil dhunub wal ma'asi, bulan di mana kita berusaha sekuat tenaga untuk ibti'ad, menjauhkan diri dari adzulum wal ma'asi, dan segala bentuk dosa baik besar ataupun kecil, wal ma'asi dan maksiat. Karena puasa kita akan puasa itu kan yang membatalkan yang
mancing mboten, giling motoran enggak. Puasa itu hanya hancur gara-gara 3: makan, minum, dan berhubungan suami istri. Di siang hari ini malah bebas. Dan nikah semua tentu. Mimma yusbihul abdu yata'alamu akhir bihadha syarul fadil, di mana ketika Ramadan datang menjadi bulan di mana seorang hamba itu lebih banyak dan lebih maksimal dalam menjalankan ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kaunuhu sababan ra'isan lidukhulil jannah. Karena ketaatannya itulah yang akan menjadi sebab utama lidukhulil jannah, dia masuk ke dalam surga wal fauzu bid dunya, dan mendapat kebahagiaan di dunia. Maka Bapak sekalian rahimahullah, oleh ulama puasa itu dibagi 3. As-saumu thalathatun. Puasa itu ada 3. Yaitu apa? Saumur ruh, puasa jiwa. Dengan apa? Qasrul amal, memutus segala bentuk khayalan. Pengen menuju surga, jangan hanya menghayal. Ibadah yang maksimal. Menjadi orang yang berandai-andai rajin ke masjid, diputus dengan apa? Datang ke masjid salat berjamaah ketika sudah dengar azan. Memutus khayalan menjadi orang yang senang bersedekah, diputus untuk apa? Rajin mengeluarkan sedikit dari yang dia miliki. Saumur roh, dan juga apa? Menjaga roh ini, jiwa ini bersih, terhindar dari segala bentuk perbuatan yang merusak atau mengotori roh. Kalau dijok sing telas dijok kota minum dulu siapa menjuk dijok kalau ada kami ini nggak dicek tadi promotor. Saumur ruh, puasa roh. Kenapa ada puasa roh? Saya pernah menyampaikan di sini juga bahwa dalam jasad kita ada roh. Kita bisa hidup karena ada roh. Dan roh yang ada dalam jasad kita itu adalah roh yang Allah tiupkan langsung dalam jasad kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min shalshalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ayatnya jelas. Fa idza sawaitu, ketika telah sempurnakan bentuknya, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan fihi, di dalam jasad tadi, min ruhi, kata Allah, dari roh saya. Nah, roh ini kan harus bersih. Allah berikan dalam keadaan bersih. Dan Allah ingin meminta kembali dalam keadaan bersih. Maka Ramadan itu menjadi momen untuk apa? Saumur ruh, untuk membersihkan ruh, agar ketika nanti dijemput malaikat untuk kembali roh kita kepada Allah, roh kita dalam keadaan bersih dan suci. Dan itu masing-masing kita nanti yang bertanggung jawab. Karena roh kita yang punya kita sendiri, masing-masing kita punya. Dan itu semua nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersih tidaknya itu kita yang bertanggung jawab. Allah dulu berikan dalam keadaan bersih, Allah pun ingin kembali dalam keadaan bersih. Jangan sampai telat. Sudah dipanggil Allah, roh kita belum sempat kita bersihkan. Maka qasrul amal, jangan menunda-nunda kebaikan. Jangan menunda-nunda amal soleh. Karena belum tentu kita akan sempat beramal soleh kalau kita hanya berangan.
Jangan sampai nanti ketika kita sedang semangat bismillah besok saya mau jamaah masjid begini mati, siapa tahu. Maka sesuatu yang bisa merusak hati itu adalah menunda-nunda kebaikan. Maka agar kita roh ini tetap bisa terjaga kesuciannya, maka puasa shaumur roh untuk mensucikan roh. Yang kedua shaumul aql, untuk puasa akal, yaitu apa? Mukhalafatul hawa, untuk menyelisihi hawa nafsu, untuk menolak segala hawa nafsu yang akan merusak diri. Akal ketika lapar, akal itu akan otomatis boleh wedang, boleh sekur, gitu. Itu kita semua sepakat. Jadi wong meleh mesti golek banyu, golek sekur. Ngelak mesti golek banyu. Itu sudah naluri. Maka dengan shaumul akal itu kita dilatih pada bulan Ramadan atau dengan puasa kita bisa mengendalikan akal, tidak mudah menuruti keinginan akal, sehingga kita tidak mudah tergoda dengan waswasis syaitan minal jinnati wan nas, tidak mudah tergoda dengan bisikan yang masuk ke dalam akal kita untuk merusak puasa kita. Dengan puasa maka otak atau akal kita akan tertata, terjaga untuk berusaha mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong poso itu mesti otak itu akan mendorong untuk turu. Ya betul. Malas, masih jalan masjid mesti itu semua orang akan merasakan. Hanya orang yang sudah terbiasa mampu mengendalikan pikirannya untuk mengedepankan hati dan hatinya, menjaga rohnya, dia akan termotivasi untuk menggerakkan badan. Maka dengan berpuasa itu kita sedang dilatih untuk mengendalikan otak kita yang secara naluriah itu akan mendorong kita untuk malas. Itu untuk apa? Kita rajin beribadah. Maka pertama shaumul ruh, yang kedua shaumul akal, yang ketiga shaumul jawarih. Itu puasa anggota badan. Dengan apa? Al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal jima'. Untuk apa? Kita kendalikan anggota tubuh kita dari segala sesuatu yang bisa merusak puasa kita. Terutama dari makan, minum, dan hubungan suami. Yang lain adalah menjaga lisan, menjaga ucapan. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Hadisnya masyhur. Berapa banyak orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala kecuali al-ju', lapar, wal 'atas, yaitu ngelap. Berarti hari itu dia turu. Sekolah esok tekan bersahur turu, duhur tangi sholat 5 menit turu, ngasar tangi sholat 2 menit turu, jam 5:30 rauh berangkat masjid, tadi takjilan ngemplok, warak sholat maghrib mulai kelekaran turu, ke isya jam 09 tangi, laya-laya 12 kan sahur, tangi sahur, kalau subuh turunnya, kan duhur tangi. Nah itu pasti pola itu akan terbentuk begitu kalau dia tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya. Maka semua itu kembali pada diri kita masing-masing, bagaimana kita mengendalikan tubuh kita yang kita miliki ini masing-masing. Apakah itu bisa menjadi wasilah kita untuk berpuasa yang maksimal atau berpuasa yang minimalis. Minimalis kan itu bersubuh turu, asar tangi, duhur asar jamaah. Cocok nih. Tangi bareng asar berada HP dilupuk jam 5 ya mangkat masjid ya. Itu puasa minimalis. Itu yakin tidak akan bermaksiat itu. Wong turu sedih. Tapi ya
Batal enggak batal. Boleh enggak? Ya boleh. Silakan, itu pilihan masing-masing kalau kita mau menikmati puasa dengan cara ngepluk alias tidur. Tapi saya yakin sing hadir ini bukan bagi orang seperti itu karena sudah tahu apa yang manfaat puasa. Jam 9. Sedikit lagi, tak percepat. Bapak sekalian rahimahullah, terakhir bahwa kenapa kita diperintahkan berpuasa? Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa bisyam sanahsulu fadhail fid dunya wal akhir. Dengan berpuasa kita akan mendapat fadilah. Yang fadilah itu terbagi dua, fadilah di dunia dan fadilah di akhirat. Mahwal fadail, mahal fadil fi siyam fi dunya. Apa itu fadilah-fadilah berpuasa yang kita dapat di dunia? Yang pertama, tahqiqut taqwa. Jelas. Itu sudah tujuan utama puasa yang paten yang sudah Allah tetapkan, la'allakum tattaqun. Fasyam yakil muslim minal wuqu'i fil masyiyah wa bidzalika yahmihi minan a'dal. Puasa itu akan melindungi seorang muslim dari tergelincir dalam perbuatan maksiat. Idealnya begitu. Kalau dia masih bermaksiat berarti bekas-bekas bisikan syaitan itu masih kuat tertanam dalam hati dan pikirannya. Maka dia harus berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan puasanya agar bisa terhindar dari berbuat maksiat. Yasilu as-shaimu ila martabatit taqwa. Orang berpuasa akan meraih peringkat takwa dengan cara apa? Bijtinabil ma'asi, menjauhi perbuatan maksiat, bukan dengan ketaatan. Karena orang berpuasa itu sudah pasti akan berbuat taat. Wong poso nek taat berarti orang poso. Wong poso itu mesti akan berbuat taat. Tapi ketaatan itu tidak akan menjadi sia-sia kalau apa? Tidak ijtinabil ma'asi, tidak menjauhi perbuatan maksiat. Wa hifdzil jawari, dan juga menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan yang merugikan dirinya dan pahalanya. Wa taghallub 'ala syahwat, dan bergelimbang dengan syahwat. Wa adamul istijabati li wasawisi syaitan, dan dia akan bisa meraih derajat apa dengan apa? Adamul istijabah li wasawisi syaitan, tidak merespon segala bentuk bisikan dan godaan syaitan. Sekeren apapun sholatnya, ning nek bisikan syaitan tetap dilakoni, padha mawon. Maksiat jalan, sholat jalan, maksiat jalan. Imbang antara ibadah dan maksiat. Maka orang yang berpuasa di dunia dia akan meraih ketakwaan. Yang kedua, istijabatul doa. Orang yang berpuasa itu akan mendapat apa? Istijabatul doa, akan diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyam sababan min asbabi ijabati da'wah. Puasa itu menjadi salah satu sebab terkabulnya doa. Rasul katakan, salah satu la turad da'watuhum, 3 orang yang tidak ditolak doanya. As-shaim hatta yuftir. Yang pertama Rasul katakan as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Jadi esok tekan sonten itu waktu yang mustajab bagi orang berpuasa untuk berdoa. Al-Imam al-Adil, pemimpin yang adil, wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Maka hati-hati menzalimi orang lain, karena ketika terucap lisannya itu dalam hadis katakan tidak ada satupun satr yang akan menghalangi dianya, doanya akan tembus sampai pintunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir, maka dengan berpuasa akan mustajab doa. Yang ketiga, fadilah yang dapat berpuasa adalah junnatun, asyamu junnatun. Puasa itu akan menjadi benteng dirinya dari melakukan kemaksiatan. Rasul katakan asyamu junnatun wa hisnun wa hasinun minan nar. Puasa adalah benteng dan pelindung dirinya saat menjalani kehidupannya di dunia. Wa hasinun minan nar, dan pelindung dirinya dari cipratan atau siksa api.
Ini yang ketiga. Yang keempat, keutamaan jabatan bagi orang berpuasa di dunia adalah mudha'afatul hasanat, bahwa kebaikan yang dilakukan bagi orang yang berpuasa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Qul amal ibni Adam yudha'afu bi sab'in ila bi ashri ila sab'ati dhifin." Rasul katakan setiap perbuatan manusia itu akan dilipat gandakan, di mana satu kebaikan itu bernilai 10 sampai 700 kali lipat. Maka ketika berpuasa, semua ibadah kita itu akan dilipat gandakan, dinaikkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang berpuasa di dunia dia akan mendapat keutamaan yaghfirullahu bidzunub wa yukaffiru bil khataaya. Allah akan menghapus atau mengampuni dosa-dosanya dan akan menghapus kesalahannya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu hadis yang masyhur yang berkaitan dengan amalan-amalan utama di bulan Ramadan yang itu akan menghapus kesalahan kita dan akan Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Terakhir, lagi salib saya pun kelas patokan saya hanya jauh pun buat kita coba. Keutamaan kebahagiaan yang dapat oleh berpuasa di akhir kalau tadi di dunia itu mendapat ketakwaan, doanya dikabulkan Allah, puasa akan membentengi dirinya dari berbuat maksiat, kebaikan yang akan dilipat gandakan oleh Allah, Allah akan mengampuni segala dosanya dan menghapus kesalahannya itu di dunia. Kalau di akhirat apa yang dapat bagi orang berpuasa? Yang pertama, nailus syafa'ah yaumil qiyamah. Dia akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Yang disampaikan di awal tadi, asyamu wal Quran yashfa'ani yaumil qiyamah. Yaqulu syam, puasa akan berkata satu. Puasa akan berkata kepada Allah satu, ya Rabb, inni mana'tuhu ta'am wa syarab bin nar. Ya Allah, saya yang menghalangi dirinya makan dan minum di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka beri syafaat dia kanaku. Wa yaqulul Quran, dan Quran pun berkata, Rabbi mana'tuhu nauma bil lail. Ya Allah, aku menghalangi dia untuk tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka beri syafaat dia karena diriku, karena aku membacamu. Fayashfa'ani, maka Allah pun mengabulkan dan menjadikan keduanya pemberi syafaat penolong kita pada hari kiamat. Yang kedua, di akhirat orang yang berpuasa akan nailu farhatain, akan mendapat kebahagiaan, yaitu apa? Laqiya rabbah, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dambaan semua. Musa aja ketemu tapi nggak mampu kan di dunia. Allah tidak akan tunjukkan Allah dirinya di dunia, tapi nanti kita akan tunjukkan dirinya ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berpuasa di akhirat dia akan apa? Nailu darajatir rafi'ah fil jannah. Dia akan mendapat derajat yang tertinggi di surga. Dalam hadis katakan, sesungguhnya dalam surga ada ruangan-ruangan yang indah, keindahannya itu tidak bisa dilukiskan oleh pandangan mata. Bahkan Nabi mengatakan dengan kalimat tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Kemudian ada seorang laki-laki Arab bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa ruangan-ruangan itu atau kamar-kamar itu ya Rasulullah? Faqala, Nabi pun mengatakan, ruangan-ruangan yang begitu indah dalam surga itu akan diberikan kepada orang yang aqabal kalam. Pertama, orang yang omongannya baik tapi perkataannya santun. Wa at'amat ta'am, yang kedua oleh orang-orang yang suka memberi makan orang yang membutuhkan. Yang ketiga, wa ada masyam, orang yang senantiasa menjaga puasa. Yang keempat adalah wa shallal bil laili wan nasu niyam, orang yang suka sholat malam. Ucapannya bagus, suka membantu orang lain, senang berpuasa dan senang sholat malam. Mereka akan disiapkan oleh Allah ghurafan,
kamar-kamar yang begitu indah, yang itu menunjukkan bahwa dia mendapat tempat yang dia di dalam surga. VIP kan gitu namanya. Mesti untuk orang-orang yang terhormat. Kalaupun kita nggak terhormat, mesti ada yang sugih. Kalaupun nggak sugih, pasti kita orang pilihan. Entah ditunjuk presiden atau ditunjuk siapapun, Pak, jenengan di sini. Jadi kan orang pilihan. Maka orang pilihan itu mesti orang-orang yang akan mendapat tempat yang tertinggi, yang mulia. Maka seharusnya dengan puasa. Yang keempat, keutamaan yang didapat bagi dia di surga di akhirat nanti adalah biadalah membawakan abwaabal jannah. Mereka punya pintu khusus, pintu Doraemon yang akan membuat dia masuk langsung. Dan dikatakan dalam hadis, la yadkhulu man la yadkhuluna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa lahum falam yadkhul minhu ahadun. Dan orang-orang yang berpuasa itu akan diperintahkan oleh malaikat untuk masuk, di mana tidak ada satupun yang masuk melalui pintu itu ghairuhum, selain mereka itu orang-orang yang berpuasa. Faidah dakhalu, ketika mereka semua sudah masuk, ughliqa, akan langsung ditutup oleh malaikat, falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk dari pintu itu, hanya khusus orang yang berpuasa. Yang kelima, orang yang berpuasa di akhir nanti akan apa? Asyam junnah, dia akan dijaga Allah dari cipratan api neraka. Itu keutamaan yang dapat bagi kita yang suka berpuasa, khususnya besok puasa Ramadan. Yang keenam, orang yang berpuasa itu akan apa? Dukhulul jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Nabi katakan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa pendapat Anda idza sholaitu, kalau saya hanya sholat 5 waktu dan berpuasa Ramadan, dan saya hanya akan menikmati yang halal dan yang haram akan saya tinggalkan semuanya. Fal walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak nambah amalan-amalan yang lain. Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Qala na'am, kata ya, kamu bisa masuk surga. Dalam hadis jelaskan wa sumtu Ramadan, dan saya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu menjadi salah satu puasa yang memang bisa menjadi wasilah kita masuk ke dalam surga. Demikian Bapak-bapak sekalian rahmatullah, kajian Ramadan malam hari ini. Semoga itu bisa refresh kita. Bentar lagi 25 hari lagi kita akan bertemu bulan yang mulia, syahrul ibadah wa syahrul amal, bulan untuk beribadah dan bulan untuk beramal. Maka bukan laisa syahrul naumin wa kasrin, dan bukan puasa, bukan bulan untuk tidur dan bermalas-malasan. Ramadan fursatun litabyin, puasa Ramadan adalah kesempatan untuk berubah. Ramadan rahatun linnufus, Ramadan juga menjadi masa untuk kita merehatkan jiwa, untuk mengisi kebaikan. Wa Ramadan sihatun wa nasyatun, dan Ramadan adalah bulan untuk kita itu membuat diri kita sehat dan semangat. Dan jadikanlah Ramadan fika atharun yabqa ba'da intihai, dan mari kita jadikan Ramadan itu mempunyai pengaruh yang pengaruhnya itu akan terus terasa sampai bulan Ramadan berikutnya. Jadikanlah dia ayyakuna hadza syahrul mubarak nuqtatun muhasabatan li a'malika wa muraja'atu tashihi li hayatika. Mari kita jadikan Ramadan ini menjadi bulan yang berkah, sebagai titik tolak kita untuk muhasabah, mengoreksi diri kita untuk berubah menjadi lebih baik dan memperbaiki kehidupan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fahrudin sebagai pemateri tentang sekitar rencana persiapan Ramadan yang
mengingatkan kita tentang Ramadan yang datang. Syukur tambahannya ada tambah kemahaman. Jadi yang kita ingatkan tadi ada dua hal tambahan ilmu sekitar Ramadan yang mengingatkan kita tadi tentang Ramadan. Itulah. Terima kasih. Selanjutnya dimohon kiranya Pak Purna untuk menyampaikan saja sekilas untuk menanggapi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekilas banget ini. Jadi untuk menyemarakan bulan Ramadan kita pada Jakarta Selatan, saya ingin informasikan setiap di Senin malam Selasa kita ada silaturahim atau tarawih ini. Mungkin nanti bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di dalam ini izin informasi kalau bisa mengikuti. Alhamdulillah, silakan diluangkan waktunya setiap Senin malam Selasa. Untuk jadwalnya mungkin saya bisa menyampaikan kita ada agenda silaturahim milik dari Masjid Musola selama 4 kali di lingkungan dari Jakarta Selatan. Sebagaimana tadi saya sudah salah satu yang kita menggunakan Ramadan dan mendapatkan pahala-pahala yang kita dapat Ramadan, salah satunya kita melaksanakan silaturahim tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lurah selaku ketua. Baiklah, langsung saja kami dari bidang tabligh dan masjid akan menyampaikan tentang kegiatannya dan rencana kegiatan Ramadan. Alhamdulillah kami setelah disepakati dengan NPH beberapa kemarin kami keseluruhan itu punya rencana mau traveling dan diikuti yang pertama dari PK, yang kedua dari bidang tabligh serta anggota yang lain. Yang berarti ada 4 masjid dan musola. Yang pertama yaitu Masjid At-Tauhid. Nah, kalau ini masjid At-Tauhid Pak Jasmin nanti persiapkan. Masjid At-Tauhid nanti jatuh pada tanggal 3 Maret. Ini awal Ramadan. Kemudian yang kedua Masjid Al-Mutakin Sembuh. Balik yang dulu. Ya, pokoknya sebelumnya Al-Mutakin jatuh pada hari Senin malam Selasa tanggal 10 Maret. Kemudian masjid yang ketiga Masjid Musola Al-Barokah di tengah masjid ini. Masjid ini, masjid ini itu hari Senin malam Selasa tanggal 17 Maret. Kemudian yang terakhir Masjid Al-Ikhlas juga Kampung itu hanya ada 2 akhir yang hadir Pak Pawan sama Pak Lahir. Jadi yang terakhir pada tanggal 24 Maret. Jadi seminggu ini belum hari raya. Itu ada petugas-tugasnya nanti menyusul ya, termasuk jadwal dan direkap oleh sekretaris setelah mendapat usulan dari tabligh dan ketua PRM. Jadi kemudian yang kedua untuk agar milik berjalan periode tahun pertama ini PRM kita ini sudah mendatangi 7 masjid, ya, 7 masjid di Badan Selatan dan yang akan datang kalau Masjid Al-Ma'ruf perumahan dari Mas waktu
Iya nanti. Tapi dua kemungkinan menyesuaikan jadwalnya sana. Iya, waktunya waktu sebelum maghrib. Iya sebelum malam. Ya. Pengajian umum ya. Pengajian umum. Itu barangkali nanti bapak-bapak misalnya ada usulan-usulan tentang Ramadan, nanti bisa lihat grup ya, grup saja. Terima kasih kepada bapak-bapak. Ini info dari TKA dan bidang taklim menghadapi Ramadan. Itu ada berikutnya, mungkin ada yang tidak ada yang mau menyampaikan. Itu yang kemarin ada acara rencana tahfidz Ramadan itu mau diadakan ya. Yang tahfidz Ramadan kan kemarin pas rapat sudah diputuskan mengadakan pengajian tahfidz di masjid ini. Menyambutnya. Ya, menyambut Ramadan itu. Betul, satu lagi ingatkan bahwa Som-som Ramadan itu bulan ruang, sabar. Satu minggu sebelum Ramadan menurut musyawarah kemarin. Nah, ini nanti bidang taklim sama sekretaris supaya kerjasama untuk membuat rencana kegiatan. Terima kasih kawan mengingatkan. Dan mari acara ini kita akhiri dengan bacaan taklim. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bertemu kembali di acara yang lain. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin waktu malam bersama Mas Ferdi, terima kasih. Biasa ya? Hehe. Yang nomor. Kunci Ramadan. Panitia dari panitia. Saya belum buka ya. Saya juga mau WA tapi sudah acara. Oh, aku juga Panitia. Oh, Iya, balas lah. ngisi ya lali ya. Iya, seorang misi ya. Saya begini ya. Maksudnya saya ngisi di situ saya ngisi nggak ya? Banyak kita ini sih. Tapi aku lali kita ngosongin Senin ini ya malah. Jadwal apa? Tak arek-arek yang kalender kayak isi. Nah, dia senang ya. Lupa ngosongin. Senin wis tak coret kabeh. Aku lali ya nggak ngosongin. Oh ya. Ya kadang-kadang gitu ya. Ah, ngisinya di aku tuh Pak. Jadwalnya di kalender. Mas Wawan, yang rencana di tahfidz Ramadan di Alkom tanggal 3 minggu. Bicara sama sekretaris ya kemarin itu. Saya lupa ya. Ini